Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi and good morning fams. Gimana puasanya? Masih lancar kan? Pasti dong. Kira-kira nanti buka puasa mau siapin menu apa nih? Gimana kalau menu ikan patin? Ini suadep benar pastinya. Jangan ngiler dulu dong. Kalau mau cobain ikan patin yang beda, tapi masih mudah bikin ya. Nih, kita kasih bocorannya fams. Bumbu dasar yang sudah dihaluskan, tumis sampai harum. Tambahkan sedikit santan. Aduk hingga airnya menyusut. Kemudian masukkan ikan patin yang sudah digoreng. Aduk sampai bumbu meresap. Nah, menu buka puasa udah siap nih. Tinggal tunggu waktu berbuka. Sabar dulu ya fams. Sekalian nih fams, lihat panen ikan patin yang dibudidaya dari keramba apung. Ikan yang masih kerabat dekat lele ini ternyata punya potensi ekspor yang tinggi fams. Bahkan Indonesia menjadi peringkat keempat terbesar negara produsen ikan patin di dunia. Oh my wow, Indonesia mendunia. Tujuan ekspor ikan tawar ini adalah Arab Saudi, Tiongkok, Thailand, dan Amerika Latin. Budidaya ikan patin di keramba apung di daerah Bojonegoro, Jawa Timur ini ternyata punya banyak keuntungan fams. Selain lebih murah, karena tidak menggunakan kolam beton, keramba apung hampir menyerupai habitat alami ikan patin. Untuk konsumsi lokal, ikan patin bisa dipanen pada usia sekitar 4-5 bulan dengan ukuran 2-3 ons per ekor. Harga per kilogramnya sekitar 20 hingga 24 ribuan rupiah. Kalau soal gizi ikan patin, gak perlu diragukan lagi fams. Selain sumber protein yang baik, kandungan asam lemak omega 3, 6, dan 9-nya gak kalah kok dengan ikan salmon dan tuna. Ayo fams, pilih mana? Makan ikan atau nanti ditenggelamkan loh. Selain dimakan dalam bentuk segar, ikan patin juga sudah diolah menjadi file. Bahkan, file ikan patin Indonesia sudah dikirim ke berbagai negara karena kualitasnya yang diakui dunia. Istimewa, Indonesia mendunia. Setelah ikan dipanen, kemudian dibersihkan dan ambil bagian dagingnya. Untuk kepala, ekor, dan tulang akan diolah kembali menjadi tepung ikan. Jadi, semua bagian ikan gak terbuang sia-sia fams. Daging ikan yang sudah dipisah dicek satu persatu. Mulai dari duri, lemak yang masih menempel, sampai darah di daging. Semuanya harus bersih fams. Lanjut, kita tata yang rapi di atas alat ini. Nantinya daging ikan akan masuk ke ruang pendingin bersuhu minus 30 derajat Celcius. Setelah 15 menit, daging ikan akan keluar dalam keadaan beku. Ini belum selesai fams. Daging ikan yang sudah beku dicelupkan lagi nih ke dalam air dingin untuk kemudian dibekukan lagi. Lapisan air kedua inilah yang nantinya menjadi semacam selimut untuk menggantikan bahan pengawet. Lanjut ke proses pengemasan. Setiap produk akan melewati mesin metal detektor untuk memastikan aman dari kandungan logam berbahaya. Ikan patin beku inilah yang akan diekspor ke berbagai negara. Indonesia mendunia. Kalau nggak biasa makan ikan versi asli karena alasan bau amis, nah berarti kudu cobain versi modifikasinya nih. Kandungan nutrisinya gak jauh beda kok, hanya sensasi makan ikan yang berbeda. Diolah jadi cookies kayak gini. Nah, kita ada tips nih fams. Cara menghilangkan bau amis pada ikan, khususnya pada ikan patin. Caranya simpel kok, cukup bersihkan ikan, lalu potong beberapa bagian. Sebelum difile, rendam dulu pakai es batu. Setelah itu, baru deh ambil dagingnya aja fams. Kalau amisnya sudah hilang, sekarang kita mau kasih tips olahannya nih. Pertama, daging patin akan kita sulap menjadi tepung. Blender ikan patin sampai halus, lalu ratakan di atas loyang. Kemudian oven hingga matang. Kalau udah matang, tepung ikan patin siap diolah. Ngomong-ngomong, manfaat ikan patin itu banyak banget loh fams. Mulai dari mengurangi kolesterol, mencegah jantung koroner, sampai membantu pembentukan otot. Nah, selanjutnya kita bikin ikan patinnya jadi cookies. Cara bikinnya mirip seperti bikin cookies pada umumnya. Kocok dulu butter, margarin, hingga menyatu. Lalu tambahkan 2 butir kuning telur. Lanjut kasih garam, perasa vanili, dan baking powder. Campur adonan sampai kalis ya fams. Kalau udah kecampur semua, waktunya dicetak sesuai selera.
Kalau bisa sih yang presisi gini fams, biar matangnya sempurna. Kemudian masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Jaga suhu di kisaran 150 derajat Celcius, lalu panggang selama 20 menit. Nah, jadi deh cookies ikan patin. Cookies ini bisa jadi menu alternatif buat yang nggak doyan ikan. Tampilannya memang seperti cookies pada umumnya, fams. Rasanya juga udah jauh banget dari rasa ikan patin. Tapi kandungan nutrisinya tetap sekelas ikan patin, fams. Jos! Bisa nih bikin kue lebaran nanti. Mantap! Selain kue, ada lagi nih olahan dari ikan patin yang bisa jadi isian kaleng biskuit kalian saat lebaran nanti, fams. Rangginang. Pertama, cuci dulu beras ketan. Kemudian kukus selama 30 menit. Sambil menunggu beras ketannya matang, kita siapkan dulu nih ikan patinnya. Untuk 10 kg beras ketan membutuhkan sekitar 5 kg ikan patin. Nah, cincang atau cacah daging ikan seperti ini. Setelah beras ketannya matang, saatnya kita campur dengan bumbu-bumbu seperti garam, bumbu kaldu ikan, santan, dan daging patin cincang, lalu aduk sampai rata. Biar lebih menarik, kita beri warna rengginangnya nih, fams. Tenang, warnanya dari bahan alami kok. Lanjut, kukus adonan rengginang selama 10 menit sampai daging ikan patin matang. Kemudian cetak sesuai ukuran. Cukuplah untuk sekali makan. Selesai dicetak, kita jemur deh selama 2 hari. Harus sampai benar-benar kering ya, fams, biar nanti tekstur rengginangnya besarnya maksimal. Kalau untuk menggoreng rengginang, pakai metode deep fried alias terendam minyak. Kalau rengginang sudah terapung, tandanya sudah matang dan siap diangkat. Gimana, fams? Udah siapin kaleng biskuit legendaris belum? Buat diisin rengginang ikan patin. Aduh, masih pagi udah bahas makanan. Coba walah, gimana sih ini? Tapi itu semua buat kamu, fams. Mana tahu bisa jadi inspirasi untuk ya makan berbuka ya atau pas sahur nanti ya. Nah, tapi nggak hanya makanan aja, batik juga ada kok. Nah, jadi corak ini kaligrafi Arab gundul. Wah, bisa baca nggak? Oke, seperti apa sih batiknya? Kita lihat yang ini ya. Ini dia. Ini dia, fams. Batik dengan motif kaligrafi Arab gundul khas dari Provinsi Bengkulu. Batik Besurek. Kata besurek diambil dari bahasa Melayu dialek Bengkulu yang maknanya bersurat atau membuat tulisan. Batik besurek pertama kali diperkenalkan oleh para pedagang Arab dan India di abad ke-17. Sayang, pembuat batik besurek kini semakin langka, fams. Pada awalnya, motif batik di Bengkulu hanya berupa gambar tanaman atau hewan. Namun, ketika masuknya para pedagang Islam ke Bengkulu, muncul motif batik yang berbeda, berupa ukiran raja atau mantra dalam huruf Arab. Dahulu, batik besurek sangat disakralkan. Gak bisa dipakai sembarang waktu, pengrajinnya pun khusus. Batik besurek hanya dipakai oleh keluarga raja atau tokoh adat saja. Harganya sangat mahal, makanya batik besurek asli lambat laun menjadi langka. Cara pembuatan kain batik besurek sama saja dengan membatik pada umumnya. Pola digambar pada sehelai kain lalu dibatik menggunakan canting. Motif batik besurek ini semakin banyak macamnya. Gak hanya huruf gundul belaka, motif sengaja dipilih dari kekayaan alam Bengkulu. Keren kan? Pilih saja mana yang disuka. Bagus-bagus. Tuh kan, jadi pangling, fams. Tampilan batik besurek memang bikin pemakainya tambah kece. Apalagi modelnya pun disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kekinian banget deh, ala anak zaman now. Harga selai kain atau bajunya berkisar dari 500.000 sampai 1 jutaan rupiah. Teknik membatik besurek juga dipelajari di sekolah menengah pertama, jurusan seni kriya di Bengkulu. Semoga saja mereka bisa menjadi pembatik yang bereputasi dunia, agar kekayaan budaya kita semakin dikenal.
Selain itu, pemerintah daerah setempat juga menggalakkan penggunaan batik besurek di sekolah maupun di instansi-instansi agar batik besurek tidak punah. Mantap! Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, asik. Fams, kaligrafi bukan hanya melulu tentang huruf-huruf Arab yang dibuat cantik sebagai pajangan. Sama-sama menggunakan kuningan, pajangan yang ragam Indonesia banget ini juga termasuk seni tulisan yang dibuat di desa Rejosari, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Keunikan dari seni kaligrafi yang mereka buat, nggak ada campur tangan mesin sama sekali loh. Dibuat langsung menggunakan lembaran kuningan dan beberapa alat sederhana ini. Biasanya proses pengerjaan kaligrafi memakan waktu sekitar 4-7 hari. Tergantung kerumitan dan banyaknya pesanan, dalam sebulan mereka bisa memproduksi sekitar 50 hingga 70 item kaligrafi loh. Nah, semakin kesini, banyak kendala yang mereka hadapi. Salah satunya adalah naiknya harga bahan baku. Maklum, selama pandemi seperti ini, penjualan menurun drastis. Bahkan ada yang sampai gulung tikar. Wait, bukan menurunkan kualitas ya fams. Biar dapur ngebul terus, mereka berinovasi dengan menambah produk baru, seperti membuat kaligrafi melalui media kanvas dan dekorasi rumah. Fams, seiring perkembangan waktu, peremajaan terhadap desain juga dilakukan. Bahkan sampai saat ini, lebih dari 150 desain kaligrafi yang bisa dipilih. Seluruh desainnya dibuat khusus dengan menggunakan jasa kaligrafer untuk menghindari kesalahan penulisan pada ayat-ayat suci. Selain untuk menghias agar tampak lebih indah, karya seni kaligrafi bertujuan untuk mengagungkan nama Tuhan fams. Jadi kaligrafi menjadi produk seni yang tidak lepas dari unsur-unsur ibadah dan dakwah. Kerajinan kaligrafi yang sudah ada sejak tahun 1990 ini sudah memasuki generasi kedua fams. Kalau ngirim di Indonesia itu hampir merata udah. Cuma kalau Papua itu emang belum pernah. Banyak yang tanya, sering tanya, tapi pengirimannya kan mahal. Jadi rata-rata ya Jawa, Sumatera, Sulawesi gitu, Kalimantan. Kalau ekspor juga pernah ke Kanada sama ke Singapura. Oh iya, kalian juga bisa bawa desain sendiri kok. Dan bisa langsung digarap sama Mas Furkon and team. Kalau custom, pasti lebih lama ya. Harus sabar fams, tapi pasti puas dengan hasilnya. Karena gak ada yang nyamain. Kalau lucunya itu, pengiriman yang ke Kanada itu kan item yang dibeli cuma 3 juta, tapi pengirimannya tuh 9,5. Jadi itu ya udah saking pengennya mungkin ya yang beli. Jadi ya tetap order, tetap dikirim. Fams, kalau lagi di Palembang, kalian wajib nih mampir ke sini. Salah satu destinasi religi yang wow banget, Al-Quran Al-Akbar, atau sering disebut Al-Quran Raksasa. Diukir dengan tinta warna emas, bikin orang-orang yang melihat berdecak kagum. Berada di Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Al-Quran Akbar terbuat dari ukiran lembar kayu tembesu yang memiliki ketinggian menjulang hingga mencapai 15 meter. Ukiran Al-Quran Raksasa ini terdiri dari 315 potongan papan yang terbagi menjadi 630 halaman. Tiap halaman memiliki tinggi 177 cm dengan lebar 140 cm dan ketebalan 2,5 cm. Yang unik fams, masing-masing halaman Al-Quran dipahat pada kedua sisi papan. Sedangkan warna ukiran disesuaikan dengan warna khas songket Palembang. Oh iya, tiap halaman diberi warna dasar merah, sedangkan ukiran huruf ayat-ayat suci diukir timbul dengan warna keemasan. Pinggiran ukiran juga gak kalah cantik fams. Terdapat ornamen khas Palembang yang segitu detail. Al-Quran Al-Akbar juga dilengkapi dengan tajwid, serta doa khataman bagi pemula. Karena sudah menjadi destinasi wisata religi, tak hanya warga lokal, pendatang dari luar pun banyak yang penasaran dengan keberadaan Al-Quran Raksasa ini. Nih yang kerennya fams, ukiran Al-Quran Al-Akbar dikerjakan sendiri oleh anak negeri loh.
Ada beberapa fakta yang harus kalian tahu seputar Al-Quran Al-Akbar ini. Fakta pertama, Al-Quran Al-Akbar merupakan yang terbesar dan pertama di dunia yang dibuat dalam bentuk ukiran lengkap 30 juz. Kedua, sebelum dipublikasikan, Al-Quran Al-Akbar sempat dipajang di Masjid Agung Palembang selama 3 tahun untuk dikoreksi oleh seluruh umat muslim. Fakta ketiga, setelah dikoreksi, Al-Quran raksasa ini kemudian dibuka untuk umum pada tanggal 30 Januari 2012. Masih seputar ukiran fans. Kalau diperhatiin nih ya, ornamen ukiran khas Palembang pada papan Al-Quran Al-Akbar begitu indah. Apalagi pendar warna keemasannya. Ya, warna emas seperti ini memang identik banget fans dengan ciri khas budaya Palembang, termasuk ukiran-ukiran pada furniturnya. Seni ukir Palembang memiliki motif khusus yang berbeda dengan daerah lain. Pengaruh Cina dan Buddha masih sangat menonjol. Hanya saja, guratan ukiran lebih didominasi tumbuhan bunga melati dan teratai. Gak ada tuh gambaran tentang manusia atau hewan. Fams, gaya ukiran Palembang umumnya menggunakan teknik dekoratif rendah, tinggi, dan tembus atau terawang. Sementara motif seni ukirnya dikenal dengan istilah pohon kemalo. Bagi yang penasaran, kamu bisa kok melihat langsung proses pembuatan ukiran khas Palembang ini. Lokasinya berada di pusat kota, di sekitar kawasan Masjid Agung. Di sini terdapat sejumlah toko furniture yang membuat langsung berbagai alat rumah tangga, seperti lemari, tempat tidur, sampai bingkai foto. Kayu yang digunakan kebanyakan adalah kayu tembesu, karena terkenal kuat dan keras. Kayu yang siap diolah kemudian dipahat mengikuti pola yang dibuat. Setelah ukiran selesai dan dibuat menjadi satu kesatuan furniture, langsung ke proses pengecatan. Kemudian siap dikirim ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Gimana fams? Info-info Ragam Indonesia hari ini sudah semakin mendunia kan? Gak kerasa, udah 30 menit aja nih. Sebelum pamit, saya ada sedikit pantun nih. Beli buah semangka ke Pasar Turi. Cakep. Jangan lupa beli buah mangga. Mantap. Jorici di sini mau undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Hahaha. Sampai jumpa besok fams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.